beribadah. Maka hampir di semua tempat masjid-masjid itu penuh dengan jamaah. Tilawah Al-Quran bergema di mana-mana. Sedekah mengalir deras sesuai dengan rezeki yang ada. Qiyam Ramadan juga ditegakkan. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka menjadi pertanyaan kita bersama, apakah keunggulan ibadah ini masih akan terus bertahan di waktu-waktu yang akan datang? Jamaah sekalian, sebagian orang itu rajin beribadah hanya ketika Ramadan. Maka ketika Ramadan berlalu, ibadahnya juga ikut berlalu. Maka para ulama salaf mengingatkan kepada kita semua, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Dengan kata lain, janganlah kalian menuhankan Ramadan. Tetapi jadilah hamba dari Robnya Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu adalah Allah yang sama yang kita sembah di bulan-bulan di luar Ramadan. Artinya apa jamaah sekalian? Kita ini yang namanya beribadah kepada Allah itu harus terus menerus. Jangan hanya di bulan Ramadan beribadah, tetapi di luar bulan Ramadan tidak beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Artinya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99. Ayat ini menegaskan bahwa yang namanya ibadah itu tidak mengenal musim. Ya. Artinya apa? Ibadah itu harus terus menerus sampai ajal tiba. Ya. Artinya ibadah itu tidak terhenti setelah Ramadan usai, ya, sampai ajal menjemput. Allah itu sebenarnya tidak menghendaki kita beribadah banyak-banyak, tapi hanya sesaat. Nah, yang Allah kehendaki itu adalah istiqomah dalam ibadah. Walaupun mungkin kuantitasnya sedikit, lebih sedikit dibandingkan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Aisyah berkata, ya, karena ahabbul a'mali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Ya. Jadi Rasul itu menyukai amalan kita tuh amalan yang kontinu, amalan yang istiqomah kita laksanakan, walaupun mungkin secara kuantitas jumlahnya sedikit. Nah, inilah prinsip Islam itu, ya. Kontinuitas atau istiqomah itu lebih dicintai daripada semangat besar, tetapi hanya sesaat. Ya. Jamaah rahimahullah, tanda diterimanya amal Ramadan itu adalah jika setelah Ramadan selesai kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Sebaliknya, jika setelah Ramadan kita kembali meninggalkan sholat jamaah, kita kembali meninggalkan tilawah Al-Quran, kita kembali berbuat maksiat dan sebagainya. Nah, ini perlu dievaluasi. Ini bagaimana ibadah Ramadan kita. Nah, para ulama mengatakan sawabul
hasanatu ba'daha. Ya. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya apa? Yang namanya amal ibadah yang baik itu akan melahirkan amal-amal yang baik berikutnya. Jadi amal ibadah yang baik itu tidak akan berhenti. Ya, dia akan terus beramal yang baik. Dan amal itu akan semakin besar, semakin berkembang. Jamaah sekalian, Ramadan itu adalah madrasah tarbiyah. Ramadan telah melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Ramadan telah melatih kita untuk memperbanyak ibadah. Ramadan telah melatih kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan setelah Ramadan usai, itulah ujian sebenarnya yang justru baru dimulai. Apakah kita tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah sebagaimana bulan Ramadan, atau kita akan kembali lalai untuk melaksanakan ibadah? Karena itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rajin sholatnya hanya di bulan Ramadan, rajin membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan, rajin sedekah hanya di bulan Ramadan. Tetapi mari kita berusaha dan berupaya sekuat tenaga agar selesai Ramadan kita tetap melaksanakan amalan-amalan Ramadan. Jangan selesai Ramadan kita kembali kepada kelalaian. Mari amalan selama Ramadan itu terus tetap kita jaga. Kita tetap sholat berjamaah di masjid. Kita kalau sholat Ramadan kan zuhur, asar itu banyak. Ya. Nah, ini tetap kita jaga. Ya. Kita tetap terus membaca Al-Quran, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak waktu bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan memang disulahkan memperbanyak baca Al-Quran. Itu Pak Humasnya membuat di jam bulan Ramadan, bulan habis-habisan membaca Al-Quran. Ya. Tapi jangan habis-habisan, begitu Ramadan selesai, habis juga. Nah, jangan. Ya. Terus membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca di bulan Ramadan saja. Terus melaksanakan sunnah di bulan puasa Syawal, ya, puasa sunnah Syawal. Ya. Jadi setelah Ramadan ini di bulan Syawal ada puasa sunnah selama 6 hari. Boleh dilaksanakan secara berturut-turut, boleh dilaksanakan secara terputus, tapi yang penting berada di bulan Syawal. Ya. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamil dahr." Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Ya. Jadi mari kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita ini dengan melaksanakan ibadah sunnah Syawal yang selama 6 hari, agar nilai ibadah puasa kita bagikan ibadah puasa selama 1 tahun. Hadirin rahimahullah, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatan salatan tarawih raka'ataini jami'an rahimahullah. As-salatu la ilaha illallah.